100 juta. Nah, jadi itu bisa menjadi kendala, ya, bisa menjadi kendala bagi tiap lembaga pendidikan untuk mewujudkan apa yang ingin dicapai. Kalau dulu kurikulum itu dipahami seperti Crow dan Crow tadi kan memahami bahwa dia adalah seperangkat alat atau seperangkat mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mendapatkan ijazah atau mendapatkan gelar. Itu definisi yang paling konservatif atau paling paling lama, klasik. Karena itu diawali kata kurikulum dari kurir. Kurir itu kan bahasa Yunaninya orang yang melakukan sprint atau lari cepat di lapangan untuk mendapatkan medali. Dia diawali dari start dan diakhiri dengan finish. Sementara Dr. Munir Mulkan tadi mengatakan bahwa kurikulum itu adalah bukan hanya pada mata kuliah tertentu atau bahan ajar tertentu, tetapi melibatkan seluruh aspek untuk mengembangkan seluruh aspek atau potensi yang dimiliki oleh anak didik. Ya. Jadi ada kurikulum yang tersembunyi, ada kurikulum yang tampak. Nah, teman-teman kalau di dunia pengajian, gitu, itu kenapa pengajian itu sudah lama, tapi hasilnya sangat sedikit karena kurikulumnya tidak tertata, bahkan dalam tanda kutip diserahkan kepada ustadznya, dan ustadznya itu juga dalam tanda kutip bisa konsisten, bisa tidak. Kadang ngundangnya ustadz ini, kalau sudah jamaahnya sudah jemu pindah ke ini, tidak ada patokan kurikulumnya. Maka kalau orang ingin belajar agama itu pilihannya ke dunia akademis yang formal atau ke dunia non akademis, misalnya ke pesantren. Dan itu sudah sekarang sudah mulai banyak para pensiunan itu nyantren di pesantren-pesantren yang sudah disiapkan secara khusus. Dan mereka juga bisa menghafal Al-Quran, bahkan ada yang bisa khatam Al-Quran setelah mereka pensiun. Tapi dengan kesungguhan, ya. Itu yang non formal. Yang formal itu melanjutkan sekolah di jurusan-jurusan agama, baik S1, S2 maupun S3, dan itu ukurannya itu bisa terstandarkan. Kalau teman-teman ada jamaah yang misalnya belajar agama terus pengajian semuanya ikut, tapi semakin ikut dia, gitu, semakin kebingungan memahami metodologi berpikir antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lain. Nah, kalau di akademis itu diajarkan pokoknya, jadi cara memahami suatu dalil. Nah, kemudian cabangnya nanti akan begini, olahnya pemikirannya menghasilkan ini makro, ini halal, ini haram, ini sunnah, gitu. Itu diajarkan pokoknya dulu. Nah, kalau di pengajian-pengajian umum itu tidak memungkinkan. Nah, usul fikih makanya tidak pernah diajarkan dalam tanda kutip, ya, diajarkan dalam kajian umum. Hanya masjid-masjid tertentu yang berani mengajarkan usul fikih atau seperti bahasa Arab, karena sifatnya dia untuk tujuan alat, bukan tujuan. Nah, sementara orang sering tidak sabar ketika belajar tentang ilmu alatnya. Mereka ingin sampai cepat-cepat, yang penting sampai. Maka ada teori pengungkit kalau dalam teman-teman belajar ilmu Al-Quran itu, kalau ingin naik ke lantai 24, cara yang paling cepat itu naik apa? Naik lift, ya. Kalau mau cepat dapat ijazah, gitu loh, ya kuliah tapi langsung semester 8, gitu loh. Garap skripsi, besok wisuda. Nah, itu caranya kayak gitu. Tapi kelemahan teori pengungkit ini, dia bisa langsung nyampe ke lantai 8 dengan lift, tapi dia tidak tahu di lantai 2 ada apa, lantai 3 ada apa, lantai 4 ada apa. Kalau ditanya itu dia nggak bisa jawab. Nah, itu
Makanya kalau kita sedang belajar ditaruh, kemudian prosesnya agak panjang, harus melalui ini itu 8 semester PPL, dosennya enggak pernah bimbing, terus guru pamongnya jutek, di sana disuruh terus gitu. Seperti Mas Ilyas ya Mas ya. Telat dimarahin gitu misalnya. Ya wajar gitu. Ya. Ini proses, nanti pengalaman. Nanti kalau sudah jadi guru ya gitulah. Kalau ada orang PPL gantian lah. Dulu saya sering dimarahin gitu. Misalnya kayak gitu. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Atau ada pertanyaan dulu, bisa ditampung, nanti bisa dijawab oleh pemakalah. Ini ada dua chat. Oh, sudah ya. Oke, ada Mas? Ada enggak? Atau mau salat dulu silahkan. Baik Ustaz, pertanyaan salat dulu Ustaz. Oke, salat dulu ya. Sekitar 15 menit ya. Itu sesuatu yang menyeramkan dari sisi istilah ya. Jadi seolah-olah itu ABRI itu bukan orang yang mengayomi, tapi dia kezaliman waktu itu. Sementara itu lahir dari rahim perjuangan rakyat yang dekat dengan rakyat. Maka meskipun esensinya sama-sama lembaga atau yang sifatnya mengamankan negara Indonesia, istilah ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan TNI, ya, itu jelas dampaknya besar. Putri, ada yang mau ditanyain? Ada Ustaz. Saya setuju sama Ustaz. Ya, silakan Mas Ilyas. Kenapa pendidikan itu terus berganti kalau misalnya presidennya itu ganti, menterinya itu ganti. Ya. Jadi siswanya pusing, gurunya lebih pusing lagi. Padahal istri nggak ganti ya? Nggak ganti, ya? nggak ganti. Oh iya, gitu. Bikin pusing gurunya, bikin pusing muridnya, gitu. Bikin pusing kepala sekolahnya, ya. Iya. Iya, tapi memang pengembangan dan penyempurnaan itu perlu gitu loh ya. Prinsip relevansi artinya ada pokok yang harus dipertahankan, ada cabang yang harus dikembangkan. Kayak tadi misalnya contoh kalau dulu orang gemarnya menonton film, menonton TV itu sebagai gangguan, salah satu gangguan anak belajar misalnya. Sekarang kan konteksnya beda. Nah, itu yang perlu disesuaikan. Ya, sifatnya dia hanya sebagai cabang, bukan sebagai pokok. Tapi pokoknya intinya itu segala sesuatu yang dapat mengganggu konsentrasi orang belajar dan mempengaruhi moral. Oke, Mas Ilyas tadi mau komentar, silahkan. Istri tetap satu, Mas ya. Di mana-mana meskipun kurikulum ganti, presiden ganti, istri tetap setia menanti. Oke. Mana tadi Mas Ilyas? Ya. Jadi enggak? Oke Mas, silakan. Nah, sampai detik ini saya melihat kurikulum itu nggak sejalan, maksudnya nggak sejalan dengan buku-buku para yang tadi tuh dari pendapat ini mengatakan. Masya Allah. Menurut saya sampai mikir ini arahnya kemana nih gitu kan. Menteri sekarang itu Pak Nadiem Makarim gitu. Maksudnya apa dia mencaplok atau mengutip dari kurikulum dari luar gitu, atau hanya sebagai uji coba gitu, Ustaz. Uji coba bahwa kurikulum ini ya akhirnya ya kalau menurut saya nggak ajak gitu, maksudnya kayak dulu kan adanya pengembangan
dari KTSP menjadi Kurtilas. Kurtilas menjadi 2016. Ke 2019 sampai terakhir berapa tuh? Mungkin 2020 ya revisinya. Nah, yang itu menyebabkan bahwa pendapat ahli itu berbeda-beda gitu. Saya kadang-kadang suka ikut dari berbagai macam ya sumber yang universitas yang di Indonesia yang ada di online. Karena saya melihat apakah semudah itu gitu, maksudnya mengubah kurikulum dengan jangka waktu sekian gitu dipaksa gitu. Kalau biasanya kan orang kan kalau dipaksa pasti kreativitasnya keluar gitu. Sedangkan kalau untuk kita kan pasti itu. Nah, sedangkan kalau diterapkan ke anak muridnya nih, peserta didiknya nih, gitu kan. Kadang-kadang dia juga mengeluh gitu. Mengeluh dalam arti ini apalagi nih Pak, ini apalagi Pak. Apalagi Pak. Kita sebagai pendidik juga dari info ke info pasti akan berubah sedikit demi sedikit. Nah, kadang saya juga di kelas itu mengarahkan gini Pak, mengarahkan sistem kurmet kan seperti ini, Kurtilas seperti ini gitu kan. Jadi kadang-kadang saya itu suka ngombain Pak gitu, maksudnya ngombain supaya mereka itu nanti bisa ke Kurtilas gitu, paham tentang Kurtilas itu seperti apa gitu. Makanya kadang-kadang kalau saya mengikuti menerapkan dari kurikulum Kurtilas gitu, itu ya pasti sangklek guru gitu. Kalau kata yang ngerjain tugas, mau nggak mau, gitu kan. Kalau nggak ngerjain ya udah nggak dapet nilai gitu. Sedangkan di kurikulum Merdeka terserah mereka gitu. Kita ada sebagai sebagai ibarat kata mentor gitu. Kurikulum Merdeka ini gitu. Itu yang bikin ya pendidik sekarang bukan yang bingung Pak, malah nggak jelas gitu maksud arahnya ini kemana. Bakar ini seperti ini, tapi kan diterapkan itu ke anak murid bingung juga gitu. Yang tadinya kita bisa sangklek, akhirnya kan kita nggak bisa sangklek, Pak gitu. Kalau kurikulum Merdeka seperti ini gitu. Setelah mereka gitu, ibarat kata, adalah kita sebagai mentor diem aja. Itu saja Pak. Mungkin yang saya masih bingung karena ini si menteri ini mau arahnya kemana gitu. Nggak ada. Maksudnya setiap saya ikutin seminar kurikulum ini sebagai cita-cita ini, yang saya ingin tahu itu Pak Menteri itu arahnya kemana sih gitu, ujungnya gitu biar kita tahu gitu Pak. Itu saja Pak. Oke, terima kasih Mas Elias. Bagus. Mbak Budaria, mau nanggapin Budaria? Udah hilang kali. Nggak ada Ustadz. Oke. Kalau menurut saya sih ini Bang Ilyas ya, kita nggak usah pikirin pusing-pusing lah. Pusing kita kalau dipikirin. Terus dilihat aja Bu. Jadi gini sih kalau menurut saya sih, kita menyesuaikan aja misalnya. Ya namanya itu kan suatu proses ya. Ya kalau misalnya mungkin, karena jujur aja sih kalau misalnya kita mencari apa yang kira-kira sesuai dengan apa yang kita mau, itu pasti akan susah dan mungkin ya kan nggak bakalan akan ada gitu ya. Tadi sudah Ustadz jelaskan karena kan berkaitan dengan politik gitu. Ada sisipan sisi politiknya, ada sisipan posisi maksud dan tujuannya gitu kan. Nah, kalau selama masih kita tidak menyimpang dari arah ranah pendidikan sih menurut saya sih
nggak masalah. Kalau yang tadi Bang Ilyas bilang gitu kan, masalah kurikulum ini ganti. Nah, kalau menurut saya masing-masing Menteri Pendidikan itu menitik beratkannya itu dari berbagai segi ya. Kalau misalnya dulu pada saat sebelum Nadiem Makarim gitu kan, itu kan lebih kepada pendidikan karakternya. Waktu zamannya Pak Anies tuh kalau nggak salah kurikulum 2013, kalau yang saya lihat itu sih lebih mengarah ke karakter peserta didik gitu kan. Nah, kalau yang sekarang Nadiem Makarim lebih kepada apa yang ada atau kreativitas yang ada di dalam peserta didik itu yang harus kita kembangkan gitu. Jadi kita ambil ya sisi positifnya aja gitu sih. Kalau menurut saya sih Ustadz. Karena kalaupun kita pikirkan kita siapa gitu, susah juga kan. Nggak mungkin kita setelah belajar lulus dari S1 pendidikan gitu kan, kita kayaknya maunya kayak gini nih, nggak mungkin juga ya, kecuali kalau Bang Ilyas jadi Menteri Pendidikan selanjutnya. Ya barangkali Bu, itu barangkali. Jadi Nanti nikah lagi. Dapat kayak gitu istrinya aja sih menteri Ustaz gitu. sebenarnya gitu. Iya, kalau mau yang sesuai dengan apa yang ada ya udah, berarti Bang Ilyas harus jadi Menteri Pendidikan dulu selanjutnya. Izin menanggapi Tapi juga kita nih ambil dari Empok. ya, Ya, silakan. kedengeran Pok, kedengeran. Ya, Nah, kedengeran. kalau puncak terkait kurikulum merdeka kan tadi yang menjadi cirinya kan kreativitas ya, melahirkan kreativitas anak. Dan menurut tanggapan saya ini kan juga menjadi puncak kebutuhan di abad 21 ya. 4C itu Iya. critical thinking, communication, collaboration, dan creativity menjadi puncak utamanya dari 4C itu. Nah, kalau tadi kaitannya dengan ranah, pasti tiap kurikulum yang ada pasti memperhatikan 3 ranah yang sama-sama kita udah pelajari ya, baik afektif, kognitif, maupun psikomotoriknya. Mungkin ada yang lebih condong dalam kurikulum ini, lebih condong ke tadi, nalar kreativitas si anak gitu. Dan itu menjadi kebutuhan, memang udah menjadi kebutuhan di abad 21 gitu. Nah, kaitannya tadi saya agak rancu di bagian Pak Ilyas mengcombine antara kurikulum merdeka dengan kurikulum di 2013 revisi ya. Nah, kalau menurut saya sejatinya udah dibagi-bagi tuh Bang Ilyas, kayak kelas 10 nih. Kelas 10 itu memang sudah stabil di tahun 2002 sampai 2023 itu dia stabil di kurikulum merdeka kelas 10. Nanti kelas 11 itu akan masuk di tahun 23 sampai 24. Nah, nanti di tahun selanjutnya di 24-25, 2024-2025, maka semuanya itu sudah menerapkan kaitannya dengan kurikulum merdeka gitu. Jadi kalau saran saya, kalau mengcombine itu nanti khawatir anak jadi rancu gitu. Nah, kalau tiap modul ajar kan, modul buku ajar yang digunakan, di situ kan sudah, menurut saya sudah rapi juga, dan pasti dari Pak Menteri, bukannya saya memberikan pembelaan, pasti mereka juga punya sumber banyak gitu ya. Terus kenapa mengambil kebijakan itu pasti meniru mungkin dari negara lain yang lebih kiranya maju dengan praktik seperti itu, pasti sudah mempertimbangkan dalam hal-hal tersebut kalau menurut saya gitu. Jadi tinggal kita adaptif aja gitu, dinamis sama perubahan yang terjadi gitu. Di sisi lain seperti itu. Kalau pandangan saya. Mungkin dari teman-teman bisa disanggah. Oke sih udah kalau hampir setengahnya Bang Ilyas gimana? Sudah terjawab sudah? Kalau misalnya mau seperti yang Bang Ilyas bilang di-combine ya, berarti kita doakan mudah-mudahan tahun depan Bang Ilyas jadi Menteri Kesehatan apa Menteri Pendidikan nih Bang Ilyas maunya nih? Combine. Langsung soalnya bisa juga tuh rancu. Nanti sekolahnya diajarin tentang afirmasi, Po. Iya, makanya Bang Ilyas kan kerjanya di kesehatan, tapi ngambilnya PAI, pendidikan. Nah itu dari situ aja Bang Ilyas udah nggak sejalan tuh. Apa mau di-combine berarti pendidikan sama kesehatan? Ya pendidikan kesehatan nanti, Bu, gitu loh, nggak apa-apa. Tapi kan pendidikan agama, Ustadz. Iya, nggak apa-apa.
Nilai plus kok, Pendidikan nilai kesehatan. plus. Ustadz dokter nanti. Kalau ini kan Mas Menteri, berarti nanti besok Ustadz dokter. Iya. Maksud saya itu combine dalam arti ya tetap mengarahkan ke kreativitas ya gitu. Saya bukan dalam arti mengubah-ubah, enggak. Saya Iya bang. Ah, maksudnya membuat si anak itu biar jadi inilah gitu, biar jadi lebih kreatif gitu. Kalau kita terapin ke Kultilas, udah dah itu aja. Pak Muiz Banget kan senyum-senyum gitu. aja Pak Muiz. Enggak, di Kurtilas juga ada sebenarnya Bang pengembangannya di Kurtilas, cuman kan mungkin tidak ditonjolkan gitu kan, yang tadi Salman bilang ada bagian-bagian yang memang sudah jadi iniannya gitu. Nah, kalau yang sekarang ini kurikulum merdeka itu kan ya mungkin karena pengalaman kan Nadiem Makarim itu mungkin dia sering tinggal di luar negeri gitu kan. Ya dia sering menjelajah dan dia akan tahu gitu kita ke depannya akan seperti apa. Ke depannya itu anak-anak kecil sekarang kan sudah bisa teknologi, belajar teknologi, bisa mengirimkan email, bisa mungkin kalau dulu tidak ada pembelajaran di kurikulum merdeka, saya yakin anak-anak sekarang juga masih belum tahu. Jangankan anak-anak sekarang, guru-guru aja masih jarang yang menggunakan perbincangan lewat email atau mengirim berkas lewat email gitu kan. Ya dari hal yang sekecil itu aja sih sebenarnya. Jadi memang pastinya Kaitannya lebih di titik beratkan ke 4C-nya karena ya mungkin kedepannya akan seperti itu gitu. Nah, itu seperti itu harus kreativitas gitu kan. Sekarang lomba-lomba aja jarang, kalau dulu kayak lomba baca puisi loh. Kalau sekarang lomba bikin gambar melalui aplikasi gitu kan. Bahkan sekarang saya aja di kepramukaan gitu kayak misalnya zaman dulu itu kita kan dikasih soal gitu kan. Kalau sekarang udah nih lagi Bang Ilyas, kemarin tuh pas kita lomba Kuarda itu pakai barcode. Kita klik barcode, nah dia akan mengerjakan soal-soal itu yang ada di barcode gitu. Nah, itu kan anak untuk tingkatan SD dan SMP ya udah termasuk keren lah. Bisa menggunakan barcode dan bisa mengerjakan langsung di barcode gitu. Itu kok nanti yang saya ambil penelitiannya. Masya Allah. Masya Allah, keren deh, jadi deh Menteri Pendidikan tahun depan. Sombong banget. Wati panas-panasin aja Wati nih. Gede banget sih Wati. Aminin dulu aja Wati. Amin. Memang kan kalau nggak salah memang Pak Menteri ini mereka berpacunya Bang Ilyas kalau nggak salah dari sekolah Cikal itu ya. Sekolah Cikal yang di dalamnya ada guru-guru penggerak yang mana mereka lebih mendominasi kepada kreativitas, akhirnya coba ditiru oleh Menteri Pendidikan gitu. Memang sekolah Cikal kan memang fasilitas sarana prasarananya juga nggak main gitu. Itu yang penggugusnya kalau nggak salah, penggugusnya yang Najwa Shihab itu siapa? Najla ya Poy? Najla Shihab kalau nggak salah. Ya, masih saudara kandungnya dari Mbak Najwa Shihab itu, anak dari Quraisy. Kalau nggak salah adiknya ya. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi tapi apa sih namanya? 5 itu kan adanya P5 itu kan pembelajaran kurikulum merdeka kan. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Wati jangan julid aja. Wati udah punya anak, Wati. Nanti kalau anaknya sekolah, Pak, Bu, kerjaan soal ini gimana ya, Bu, gitu. udah paham Bang. Sekarang mau paham ya Wati. Mereka udah bisa kirim email. Jokolan. Pak, mau nanya. Ya. Menurut Pemakala, gimana pendapatnya tentang administrasi guru yang banyak banget? Berarti nggak sih kalau guru tuh jadi lebih kecapean ngurusin administrasi yang banyak banget ketimbang tugas utama yang mendidik gitu?
menurut pemakalah ya. Kasih. Ya, jangan jadi guru kalau nggak mau. Banyak banget Ustadz ya Allah. Emang Ustaz, apa namanya, nggak usah jadi guru kalau nggak mau itu, karena apa, saya aja nih setiap hari gitu kan harus bikin Saya aja ngerasa RPPH salah dan jurusan Ustadz. ya Salman Udah setiap hari semester harus buat RPPH dan standar penilaian gitu. Nah itu udah administrasi kan, termasuk salah satu administrasi. Belum lagi misalnya di sekolah ada PPKM atau PKG, penilaian kinerja guru gitu kan. Nah itu dari apa sih namanya, RPPH-nya, RPPM-nya gitu kan, terus promes, protah, terus sama penilaian hariannya, terus nanti ada lagi di situ video pembelajarannya gitu. Nah itu semua yang akan dilaporkan. Jadi kalau misalnya kita nggak cicil setiap hari ya nanti siap-siap aja di akhir. Karena setiap tahun pasti ada, per semester itu 1 tahun itu pasti ada PKG. Penilaian kinerja guru. Dan itu ya langsung dari pengawasnya gitu. Langsung ada pengawasnya gitu. Jadi ya memang kalau menurut saya sih administrasi ya semua ya, nggak cuma guru, semua itu semua profesi gitu. Kalau administrasinya aja udah nggak bener atau berantakan, nggak sesuai administrasi, ya udah, wassalam. Coba di kelurahan, kalau berkasnya nggak lengkap, emang boleh ngajuin? Nggak boleh, suruh lengkapin dulu lah. Nah, makanya itu aja kelurahan. Apalagi guru yang tanggung jawabnya lebih. Ya kan? Coba kurang Masalahnya di perusahaan, Bu. Masalahnya di perusahaan gajinya gede. Kalau di guru gajinya nilai ta'ala. Itu saya kan nggak ngomongin gitu, Ustaz. Dia antara tadi kan ngeluhnya tuh kayaknya ngeluh pendapatan itu. Ya gimana ya? Dengan usaha serta hasil itu tidak berimbang, tidak seimbang gitu loh. Tapi kan di situ ada keberkahan, Ustadz. Iya, berkah juga. Kan? Kalau dikit juga bingung. Kan perlu rasional juga, Po. Ada bayi, ada istri. Nah, masa harus nyari istri lagi yang sudah punya tabungan kan itu. Apalagi yang istrinya 2, 3 ya Ustadz. Iya. Beban lagi aja. Kan kata Ustadz kalau 1 kurang. Iya, makanya tadi itu kepala sekolah yang di SMK Pembangunan itu bilang ada siswa yang mau ngambil ijazah udah lama nggak diambil, dia diterima di PPSU, gajinya itu 5 juta sekian gitu. Nah, di gaji UMR, gaji pokok plus tambahan tunjangan lain-lain. Sementara guru yang ngajar di situ itu nggak tahu ada setengahnya apa enggak gitu loh. Guru-guru kamu yang ngajar di sini gitu loh. Itu yang sudah lulus S1, ya kamu lulus gajinya, SMA gitu. Jadi seolah-olah antara orang yang berpendidikan yang sudah punya kewajiban untuk kuliah gitu. Itu dengan orang yang mengandalkan otot itu masih dihargai orang yang dalam tanda kutip mengandalkan otot, cuma dia di lingkungan yang kebetulan dirawat oleh Pemda gitu. Itu masalahnya. Jadi masih dianaktirikan untuk pendidikan kita di sekolah-sekolah swasta. Nggak ada jenjang, apalagi sekarang sertifikasi mau dihapus kan guru. Walaupun ada P3K, ya, nanti ada P34, P35 atau P36. Ya, nanti ada P10 lah. Mungkin kalau nanti 2024 ada P24 kan. Pusing banget. Kalau nggak salah itu soal kemarin ya, Ustaz ya. Gimana, Mas? Soal OTS yang kemarin ya, Ustaz. Nomor 3 kalau nggak salah itu. Nggak tahu, saya malah lupa kok, belum saya lihat.
Ya, jadi kayak gitulah, sabar aja lah. Karena kita milihnya profesi guru, ada yang beruntung, ada yang kurang beruntung, ada yang belum beruntung. Itu masalah. Tapi saya Ya, yakin banyak keberkahan di situ, Ustadz. Iya. Ya, termasuk banyak yang naksir itu kalau yang belum nikah kan kayak gitu, berkahnya di situ. Tinggal milih. Bisa jadi. Yang sudah nikah aja ditaksir kok kan gitu. Yang udah nikah aja ditaksir ya. Iya. Tuh Wati, pengalaman pribadi tuh Wati. Kalau nggak kuat-kuat Ustadz banyak yang naksir gitu maksudnya. Oke, ada yang lain? Silakan. Kalau enggak saya mau ngisi kelas Nida mau sebelah. tahu, Nida mau menambahkan. Dia lagi pusing itu, enggak tugas besok. Nida sehat nih. Nida minum vitamin Nida. Wati kasih support dong Wati. Biar semangat. Nida. Semangat Bang Ilyas. Tuh Bang, udah gue kasih support. Semangat Makasih Agung. Bang Ilyas. Agung nggak supportnya nggak ikhlas banget perasaan. Apaan? Oke, udah ya. Kalau ya. Siap Ustadz. Lanjut. Saya soalnya juga lagi di luar ini. Oke. Masih ada kuliah satu lagi Ustadz. Masih Ustadz. Kemarin bisa kan Bu? Ustadz belum absen itu ya? Apa namanya? Oh iya. Bisa upload pas detik terakhir. Chandra juga bisa. Pakai Firefox. Iya, pakai Firefox. Oh iya. Tadi. Kalau nggak bisa ya udah gampang lah. Banyak segala kemudahan ya. Biar tidak menjadikan dosen stres sama mahasiswa stres gitu. Menguranginya sudah mikirin duit susah gitu. Mau semprot nggak punya duit, utang juga banyak gitu. Ustadz ya ampun, tahu aja sih. Jadi malu juga biar sedikit, PPL juga nggak tahu gimana gitu. Masa ujian juga di-upload juga nggak mau masuk kan gitu. Lengkaplah sudah penderitaan. Terserah mahasiswanya lah sekarang kayak gitulah. Ustadz masih bisa absen ya? Masih kali. Ya saya kadang absen itu Bu. Kalau bisa saya absenin dulu pertama gitu. Pokoknya saya absen semua kecuali yang saya nggak bisa. Kadang dari kampus itu portalnya saya belum diabsenin. Kalau saya belum diabsenin nggak bisa ngabsen. Ada beberapa mata kuliah gitu yang kelas pagi malahan itu nggak bisa sampai 3 pertemuan itu. Jadi nggak saya absen. Nanti kalau pas laporan ya udah saya fotokopi, saya tempel aja. Tempel pokoknya di pertemuan keberapa sih? Ya ke-9 sekarang. Pertemuan 9 ya Ustaz? Ya, siap. 9. Baru ingat absen. Oke, terima kasih teman-teman. Sih kalahnya seru. Nanti kita lanjutkan ke depan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, solusi kalau ujian itu saya hanya teman-teman mencarikan solusi satu masalah pendidikan yang kira-kira penting buat masyarakat atau membuat konsep pendidikan ideal. Ya, termasuk ya salah satunya kan misalnya masalah guru yang masih guru swasta yang masih dipandang sebelah mata atau masih dianaktirikan. Ya bukan janda tapi dianaktirikan gitu. Ibunya bukan janda tapi dia jadi anak tiri. Gajinya lillahi ta'ala tapi usahanya harus perkasa gitu. Termasuk dosen ya harus S3. Semuanya dijual kata Pak Fadli itu saya nggadein sertifikat mobil, sertifikat rumah buat bayar S3 atau Pak Yuyu gitu. Saya nggadein semuanya sudah dijual gitu buat ngajar, buat beli bensin sama masukin etol habis semua gitu. Aduh gitu. Jadi
sengsara ibaratnya. Tapi ya di situ katanya ada berkah ya, mudah-mudahan nanti diganti banyak berlipat ganda ya. Salah satu Siap, hutang Ustaz. yang siap ditanggung oleh Allah nanti di hari kiamat itu orang yang kuliah tapi nggak bisa bayar, dia hutang sampai meninggal nggak bisa bayar, itu insya Allah akan dijamin katanya. Oke, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Oke, sama-sama semuanya.